Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nanti kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di hari Jumat malam batal maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah bahasa Arab yaitu ilmu nahwu dengan kita membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah taklif atau susunan dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sampai di cetakan ini, kita sampai di halaman 72 ya. Ini membahas tentang ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Yang kemarin sudah kita baca qaulu al-Imam Ibn Ajurum, perkataannya Imam Ibn Ajurum dalam matan Ajrumiyah. Beliau berkata, fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu ya wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Itu matan dari Ajrumiyah. Imam Ibn Ajurum mengatakan maka fi'il madhi itu di fathah akhirannya selama-lamanya, dan fi'il amr itu dijazmkan selama-lamanya. Dan mudhari itu, beliau menjelaskan fi'il mudhari adalah apa yang keberadaan awalannya itu adalah salah satu dari 4 huruf tambahan yang ucapanmu mengumpulkan 4 huruf tambahan itu dengan sebutan anaitu, berarti hamzah, nun, ya, dan ta. Wahuwa, dan fi'il mudhari itu marfu'un abada, dirofakkan selama-lamanya, hatta, sehingga atau sampai, yadkhula alaihi nasibun au jazimun, masuk padanya amil penasab atau amil penjazm. Kemudian berkata Imam Muhyiddin rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatus Tsaniyahnya ini, sudah kita baca hukum fi'il madhi, itu sudah al-binau al-fathi. Kemudian sampai sudah ya, sampai di halaman 72 berarti masuk ke hukum fi'il amr ya. Jadi itu kemarin kita yang baca tentang berkaitan fi'il madhi, yaitu maftuhul akhiri abada, di fathah akhirannya selama-lamanya. Dan menurut Imam Muhyiddin, mazhab beliau menyatakan bahwa fi'il madhi itu selama-lamanya apa? Mabni alal fathi, meskipun fathahnya ada yang zahir, ada yang muqaddar ya, ada yang nampak, ada yang disembunyikan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan fi'il amr, yang mana fi'il amr itu dikatakan Imam Ibn Ajurum juga dia mabni, yaitu mabni di atas tanda jazmnya, wal amru madzumun abada, jadi amr itu dijazmkan selama-lamanya. Qala Imam Muhyiddin rahimahullah ta'ala, wa hukmu fi'lil amri, dan hukumnya fi'il amr, maksudnya aturan yang berkaitan dengan fi'il amr. Al bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu,
Jadi hukumnya adalah bina, yaitu mabni, tetap ala di atas ma yudzamu bihi mudhari'u, di atas apa yang fi'il mudhari'nya itu dijazmkan dengan hal tersebut. Ya, paham enggak kalimat seperti itu? Ringkasnya berarti apa? Dia dimabnikan di atas tanda jazmnya fi'il mudhari' gitu. Kan fi'il mudhari' kan mu'rab kan, bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nah, fi'il mudhari' misalkan majzum dijazmkan, fi'il mudhari' yaktubu misalkan. Yaktubu menjadi lam yaktub, maka dia jazm kan itu. Nah, tanda jazmnya apa? Sukun. Maka nanti fi'il amr daripada yaktubu uktub. Berarti dia mabni ala sukun gitu. Jadi sesuai tandanya sukun berarti mabni ala sukun. Kemudian kalau af'alul khamsah berarti yaktubuna misalkan. Yaktubuna majzum dengan lam misalkan menjadi lam yaktubu, alamat jazmnya apa? Hadfunun. Nah, maka fi'il amrnya untuk yang bukan yaktubu berarti taktubuna, kalian kan, fi'il amr itu kan yang diajak bicara. Kalian tulislah berarti kan uktubu kan itu. Kan itu af'al khamsah itu. Asalnya apa? Taktubuna menjadi uktubu, kalian tulislah. Maka uktubu itu mabni ala hadfunun. Ya, mabni ala hadfunun. Jadi ngikuti mabninya fi'il mudhari itu apa. Jadi mabninya bukan biasanya itu kan, mabninya kan di atas tanda harokat ya, mabni ala dhammi, mabni al fathi, mabni al kasri. Ini tidak, mabninya sesuai dengan tanda jazmnya mudhari'nya. Jadi mabni ala hadfinun, mabni nanti kalau mu'tal ala hadfil akhir gitu. Nah, ini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhiri. Nah, maka jika keberadaan fi'il mudhari'nya itu adalah sahih akhir, wa yudzamu bisukuni, dan fi'il mudhari' sahih akhir itu dijazmkan dengan sukun, kan gitu, dijazmkan dengan sukun. Nah, ini jawabannya kanal amru, maka keberadaan fi'il amrnya itu adalah mabniyan ala sukuni, dimabnikan di atas tanda sukun. Nah, ini penerjemahan, kok bisa menerjemahkan kanal amru diterjemahkan maka, makanya itu dari mana kok tidak ada fanya? Ini adalah konteksnya jawaban dari in di depan. Kan di depan ada inkana, in kan artinya kan jika. Itu. Jika keberadaan mudhari'nya adalah sahih akhir dan fi'il mudhari' sahih akhir itu dijazmkan dengan sukun. Nah, ini dapat terjemahan maka itu. Maka keberadaan amrnya adalah mabni di atas sukun karena ngikuti apa? Jazmnya fi'il mudhari' sahih akhir tersebut, yaitu dengan sukun. Nah, kemudian kata beliau wahada sukunu, dan sukunnya ini imma zahirun wa imma muqaddarun. Ada kalanya zahir nampak dan ada kalanya muqaddar tersembunyi. Nah, jadi imma itu diartikan apa? Ada kalanya atau kadang kala. Jadi ada kalanya zahir, ada kalanya tersembunyi. Nah, nanti kok sukun tersembunyi bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Fasukunu zahiru, maka untuk sukun yang zahir lahu memiliki maudhi'aini, dua tempat. Jadi sukun yang zahir itu terdapat pada dua tempat. Ahaduhuma, salah satu dari kedua tempat tersebut adalah ayyakuna sahihal akhiri walam yattasil bihi syai'un. Jadi yang pertama adalah keberadaan sukunnya itu terdapat pada sahihal akhir, terdapat pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Di ayyakuna itu kembalinya ke fi'il mudhari'nya itu. Jadi keberadaan fi'il mudhari'nya itu adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir
walam yatasil bi syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Nah, tidak bersambung dengan sesuatu apapun itu berarti biasanya yang bisa nyambung apa? Af'alul khamsah itu berarti sambungannya apa? Aliful isnain, wawul jamaah, sama ya mukhatabah. Atau yang lainnya bisa tersambung dengan nun niswah. Atau yang lainnya bersambung dengan nun taukid. Nah, ini tidak bersambung dengan suatu apapun. Berarti yang biasa nyambung itu tadi tidak ada di sini, tidak tersambung. Itu yang pertama. Sahih akhir walam yatasil bi syai'un, maka dia tandanya apa? Sukun zahir. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wasani, tempat yang kedua, an tatasila bihi nunun niswati. Ternyata yang nyambung nun niswah itu kan bisa nyambung kan? Itu juga tandanya sukun zahir. Nah, ini di sini disebutkan. Nahwu contohnya idrib, waktu itu hamzah wasal ya, di atas alifnya itu kepala shad, kayak kepalanya huruf shad itu artinya wasal itu. Jadi kadang orang keliru dikira apa? Dhammah. Ya, kayak dhammah dikira udrib, itu bukan, itu idrib. Kemudian waktu, bacanya waktu. Kalau dipisah ya wa uktub. Nah, ini yang apa? Idrib dan uktub itu yang sahih akhir walam yatasil bihi syai'un. Nah, wa kadzalika, dan juga seperti itu, maksudnya dimabnikan di atas sukun dhahir juga, itu kata idribna. Nah, kalau idribna ini yang tatasil bihi nunun niswah, yang bersambung dengan nun niswah. Nah, sukunnya di huruf apa? Di huruf ba. Karena itu huruf aslinya, kan huruf aslinya apa? Dot, ro, sama ba, do, ro, ba. Nah, maka idribna itu mabninya bukan di nunnya tapi di ba-nya. Huruf ba-nya itu dia sukun, maka dia mabni ala sukun. Artinya apa kalau idribna? Pelakunya siapa? Kalian para perempuan. Ya, kalian para perempuan memukullah. Waktubna, dan juga kata uktubna, kalian para perempuan menulislah. Ini lanjutannya. Wa kadzalika idribna waktubna ma'al isnadi ila nunin niswah. Bersamaan dengan penyandaran kepada nun niswah, penyandaran atau penyambungan. Isnad itu kan menyandarkan. Atau bisa diartikan apa? Menyambungkan ila nun niswah, ke huruf nun niswah. Itu yang sukun zahir. Berikutnya wa ammas sukunul muqaddaru, dan adapun sukun yang muqaddar, yang disembunyikan, yang diprediksi sukunnya itu, falahu maudhi'un wahidun, maka dia memiliki satu tempat saja. Wa huwa, yaitu an tatasila bihi nunut taukidi. Nah, jadi itu bersambungnya dia dengan nun taukid. Nah, khafifatan au sakilatan. Nah, dalam keadaan nun taukidnya itu khafifah, apa artinya? Ringan, atau sakilah, berat. Nun taukid yang ringan itu berarti yang bagaimana? Yang nunnya sukun tanpa tasdid. Kalau sakilah yang bertasdid. Nah, nahwu contohnya idriban, waktuban, itu nun taukid yang khafifah, sukun. Wa nahwu idribanna waktubanna, itu nun taukid yang sakilah. Nah, mabninya, nah sekali lagi tadi kita sampaikan, mabninya itu harusnya di atas huruf apa? Huruf ba. Nah, di sini kan ba-nya kan berharokat. Berharokat apa? Fathah, menjadi idriban, uktuban, idribanna, uktubanna. Nah, di situ harusnya dia itu sukun tapi muqaddarah tersembunyi. Kenapa? Kalau ya dia apa? Disukun maka tidak bisa bunyi. Ba-nya sukun, nunnya juga sukun. Ba-nya sukun, nunnya juga sukun, maka nggak bisa bunyi, bertemu dua sukun. Maka dia di
harokati. Jadi istighol di situ. Ada apa? Tersibukan 2 harokat, harusnya sukun tapi ternyata diberi harokat, maka itu sibuk istighol. Nah itu sukun muqaddar. Keadaannya fi'il mudhari'nya sahih akhir. Sahih akhir berarti tandanya apa? Mabni ala sukun. Nah, kemudian ini masih bahas fi'il amr ya. Berikutnya wa in kana mudhari'uhu, dan apabila fi'il mudhari'nya dia, jadi hunya itu kembali kemana? Hunya itu kembali ke fi'il amr. Jadi kita kan sedang membahas fi'il amr kan. Jadi apabila keberadaan fi'il mudhari' dari fi'il amrnya itu, nah keberadaannya adalah mu'talal akhiri, mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Huruf terakhirnya huruf sakit. Nah, ada berapa huruf sakit? 3, apa saja? Ya, alif waw ya. Fahuwa yudzamu bi hatfi harfil illati. Maka dia itu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, dia kan dijazmkan dengan membuang huruf terakhir. Nah, kan gitu kan? Ini masih syarat ini. Jika keberadaannya demikian, nah kali ini dikasih kata atau tambahan apa huruf fa. Jadi semakin jelas ini fa-nya fa jawab. Fal amru, maka fi'il amrnya, atau fal amru minhu, maka fi'il amr dari fi'il tersebut, ya fi'il yang mutalakhir tersebut, yubna dimabnikan ala di atas hadfi harfi ilah, membuang huruf ilah. Nahwu contohnya ud'u, wafdi, was'a. Ya. Ud'u, apa artinya ud'u? Ya, serulah. Aslinya dia apa? Ada huruf waw. Jadi yang dibuang huruf waw. Kemudian ini ifdi. Berarti yang dibuang huruf ya. Kemudian was'a atau is'a, berarti yang dibuang huruf alif. Jadi ciri-cirinya, nah itu kalau huruf yang terakhir itu dhammah, maka yang dibuang adalah waw. Kalau yang terakhir itu kasrah, maka yang dibuang ya. Kalau yang terakhir itu fathah, maka yang dibuang alif, dan seterusnya. Nah itu kalau dia mu'tal akhir. Ya, yang berikutnya wa in kana mudhari'uhu, dan jika keberadaan fi'il mudhari'nya itu minal af'alil khamsati, dari fi'il-fi'il yang 5. Ya. Masih ingat af'al khamsah? Af'al khamsah, bukan asmaul khamsah. Kalau dari kata yaktubu berarti apa? Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah, jadi tambahannya apa? Aliful isnain, kemudian ada nun, waw jamaah, kemudian ada nun, kemudian ya mukhatabah, dan ada huruf nunnya. Alif, wawu, ya-nya itu fa'il, dhamir, nunnya itu apa? Alamat rafa. Nah, fahuwa, maka dia itu af'al khamsah itu yujzamu bihadfi nun, dengan membuang huruf nun. Fal amru minhu, maka fi'il amr dari fi'il tersebut yubna ala hadfi nun, dimabnikan di atas membuang huruf nun. Nahwu contohnya uktuba, apa artinya uktuba? Yang penting tahu pelakunya, ya kalian berdua, ya, menulislah. Jadi dari kata apa? Taktubani fi'il mudhari'nya, taktubani af'alul khamsah. Uktubu dari fi'il mudhari'nya, taktubuna af'alul khamsah. Uktubi dari taktubina. Ya, ini termasuk af'alul khamsah, maka mabninya ala hadfin nun. Nah, insyaallah mudah ya. Nah, berikutnya fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhi sudah, fi'il amr sudah, sekarang masuk ke fi'il mudhari'. Nah. Kata penulis rahimahullah taala, wal fi'lul mudhari'u, ya.
alamatuhu ayyakuna fi awwalihi harfun zaidun min arba'ati ahrufin. Dan fi'il mudhari itu alamatuhu, tandanya dia, ini alamatnya tanda fi'il mudhari ya, ayyakuna adalah keberadaan fi awalihi, di dalam awalannya, harfun, terdapat huruf atau terdapat satu huruf. Jadi harfun ini kenapa kita terjemahkan jumlahnya satu huruf? Karena konteksnya nanti setelahnya menyebutkan min arba'ati ahruf, dari 4 huruf. Nah, jadi cara menerjemahkan itu juga diperhatikan ketika di sini setelahnya nanti disebutkan jumlah bilangannya. Nah, kok ini disebutkan isim mufrad, maka kita ikut terjemahkan jumlahnya, itu satu huruf. Jadi tandanya fi'il mudhari adalah awalannya itu terdapat satu huruf tambahan dari 4 huruf tambahan. Ya jama'uha qauluka, ucapanmu itu mengumpulkan 4 huruf tambahan tersebut. Nah, di sini penulis Fatusannya memberikan beberapa istilahnya tuh cara untuk menghafalkan, itu macam-macam. Yang untuk orang Indonesia tidak disebutkan. Ini untuk orang Arab ada yang mengatakan ana itu, ada yang mengatakan na'a itu, ada yang mengatakan ataina, ada yang mengatakan na'ti. Nah, itu tergantung kebiasaan mereka itu. Ana itu artinya saya telah datang pada waktunya. Ana itu tuh waktunya, pada waktunya itu. Kemudian na itu apa? Saya lupa artinya. Kalau ataina itu mereka para perempuan telah datang. Ata dari kata atayati. Nah, kalau na'ti itu kami sedang datang, fi'il mudhari ya, na'ti. Nah, kalau kita kan biasanya anita itu, biar mudahnya gitu. Anita, hamzah, nun, ya, ta'nya di fathah. Kalau ini dari bahasa Arab semua itu. Ana itu, na'a itu, ataina, na'ti. Nah, ini mengumpulkan 4 huruf yang merupakan huruf tambahan yang menunjukkan atau menjadi tanda untuk fi'il mudhari di awalannya, di awal fi'il mudhari. Nah, kemudian dirinci oleh penulis. Fal hamzatu, maka untuk huruf hamzah lil mutakallimi, untuk mutakallim. Mutakallim orang yang berbicara. Ya, takallama itu berbicara. Mutakallimun itu kan isim fa'il, berarti orang yang berbicara. Mudzakkaron kana au muannatsan. Jadi kananya diakhirkan. Mudzakkaran ini khobarnya kana. Ya, artinya apa? Keberadaannya itu mudzakkar au muannas, atau keberadaannya itu muannas sama saja. Jadi yang berbicara itu mau laki-laki maupun perempuan, maka huruf mudhari'ahnya tetap hamzah. Jadi misalkan yang berbicara, kalau saya kan laki-laki, berarti kalau ini disebutkan contohnya nahwu, seperti contoh kata afhamu, berarti saya sedang memahami. Nah, saya memahami. Tapi kalau yang berbicara perempuan pun sama, kalau dia ingin mengatakan saya memahami juga pakai afhamu, pakai hamzah. Ya, namanya hamzah mudhari'ah. Kemudian wa nunu, dan huruf nun itu lil mutakallimi. Lil mutakallimi, untuk orang yang berbicara juga. Ya. Namun ada 2 macam. Yang pertama, alladzi yu'azzimu nafsahu. Orang yang berbicara itu yang dia itu mengagungkan dirinya sendiri. Maksudnya itu dalam rangka penghormatan ya, atau pengagungan. Sebagaimana apa? Dalam Al-Quran pun dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman juga menggunakan dhamir atau juga menggunakan fi'il mudhari dengan huruf mudharanya nun. Kan itu. Dengan huruf nun. Ya, artinya apa? Dalam rangka pengagungan. Dalam rangka pengagungan, penghormatan itu. Dalam bahasa Indonesia pun juga demikian. Misalkan seorang yang berceramah atau orang yang memimpin pidato itu mengatakan
ya kami sampaikan bahwasanya, nah, kan dengan kalimat kami sampaikan, padahal dia sendirian satu orang, tapi dalam rangka apa? Penghormatan, pengagungan, tidak ada masalah, itu secara bahasa sudah dimaklumi. Au lil mutakallim, au lil mutakallimi alladzi yakunu ma'ahu ghairuhu. Atau untuk orang yang berbicara yang ghairuhu, ada orang lain yakunu ma'ahu, bersama dia. Jadi ada orang lain yang bersama dia. Jadi orang berbicara yakunu ma'ahu, ada yang bersamanya itu orang lain. Ya, artinya apa? Sama seperti kami atau kita. Jadi saya berbicara misalkan di sini bersama teman-teman saya. Kami mau berangkat. Kami mau berangkat berarti orang yang berbicara bersama orang lain yang bersamanya. Paham ya? Nah, insya Allah bisa difahami. Cuman ini kan pakai bahasa Arab ya. Ini ibarah bahasa Arabnya ya. Nahu contohnya seperti kata nafhamu. Kami memahami. Kami atau kita, bahasa kita. Kemudian wal ya'u, huruf ya. Huruf mudharaah ya ini lil ghaibi, untuk ghaib. Nah, ghaib itu berarti orang ketiga, orang yang tidak hadir. Jadi kalau dalam bahasa kita mutakallim itu orang pertama, orang yang bicara. Ghaib itu orang yang tidak hadir, berarti orang ketiga, orang yang tidak hadir kan dibicarakan. Kalau nanti mukhatab, nah mukhatab itu kan berarti yang diajak bicara itu orang kedua. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau bahasa Arab, mutakalim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, isim maf'ul itu. Mukhatab itu isim maf'ul, mutakalim isim fa'il. Kalau ghaib, orangnya nggak ada di sini, berarti orangnya dibicarakan. Berarti apa? Dia kan itu. Dia. Nah di sini huruf ya itu lil ghaib, untuk orang ketiga. Nah contohnya yakumu. Artinya dia sedang berdiri. Kemudian wata'u dan huruf ta itu lil mukhatabi, untuk orang yang diajak bicara, awil ghaibati atau ghaibah. Nah, ghaibahnya di sini berarti ghaib yang perempuan. Kalau tadi kan lil ghaib, ghaibnya mudzakkar. Jadi huwa huma hum. Nah, sedangkan di sini ghaibah berarti dia. Untuk dia seorang perempuan. Contohnya nahwu anta tafhamu ya Muhammadu. Kamu memahami wahai Muhammad wajibaka, terhadap kewajibanmu. Jadi engkau wahai Muhammad memahami kewajibanmu. Wa nahwu dan contoh yang lain tafhamu Zainabu wajibaha. Zainab memahami kewajibannya. Nah, itu untuk ghaibah yang tafhamu Zainab. Berarti sudah semua, sudah hamzah, kemudian apa? Ya, kemudian tak. Ya. Nunya ya. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini berikutnya penting ini. Fa'ilam takun hadhil hurufu zaidatan. Nah, ini penting ya. Coba diperhatikan. Maka apabila keberadaan huruf-huruf ini, nah, berarti lam takun hadhil hurufu, isimnya takun. Jadi keberadaan huruf-huruf ini lam berarti penafi, tidaklah atau bukanlah zaidatan, tambahan. Berarti huruf hamzah, nun, ya dan ta itu ternyata bukan tambahan. Ya, bukan tambahan. Bal bahkan kanat min aslil fi'li, keberadaan 4 huruf tadi ya, hamzah, nun, ya sama ta itu min aslil fi'li, dari huruf aslinya fi'il atau dari aslinya fi'il itu tersebut. Nahu seperti contoh kata akala. Nah, jadi pahami? Akala itu huruf pertamanya apa? Hamzah, tapi ini bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah asal fi'il. Akala, fa'ala kan itu, wajahnya kan fa'ala. Artinya apa? Dia telah makan kan itu. Kemudian nakola, itu asli itu. Nakola, menukilkan gitu. Kemudian tafala, asli hurufnya tak itu tafala.
Kemudian yana'a asli, ya-nya yana'a. Contohnya apa? Yasaro. Yasaro kan sering kita dengar. Nah, itu juga merupakan huruf-huruf asal fi'il, asli fi'il. Maka kalau seperti itu, atau berikutnya dulu. Au kanal harfu zaidan. Nanti penjelasannya berikut ya. Au kanal harfu zaidan, atau keberadaan huruf tersebut itu memang tambahan, lakinnahu akan tetapi laisa lidilalati alal makna alladzi dzakarnahu. Akan tetapi laisa bukanlah lidilalati untuk menunjukkan alal makna untuk makna alladzi dzakarnahu yang telah kita sebutkan. Nah, yang kita telah menyebutkannya. Maksudnya apa? Fi'il mudhari itu menyebutkan makna kejadian yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Nah, kalau maknanya tidak seperti itu, meskipun tambahan, contohnya, ini nahwu ada contohnya. Akroma. Ya, akroma itu kan aslinya apa? Karuma. Tapi ada tambahan hamzah di depannya, akroma. Nah, ternyata tapi ini bukan fi'il mudhari. Ya, nanti berikutnya. Kemudian taqaddama, aslinya kan qaf dal mim, qadama gitu aja. Dapat tambahan tak. Taqaddama kan dia ikut wazan tafa'ala. Di pelajaran syaraf kan itu. Nah, maka kata-kata seperti ini tadi yang akala, naqala, tafala, yana'a, kemudian akrama, taqaddama, maka seperti itu kanal fi'lu, maka keberadaan fi'il tersebut madian adalah fi'il madi. Adalah fi'il madi. Jadi kana ini kanal fi'lu madian ini jawab dari yang pertama tadi di atas. In lam yakun. Nah, pertama kan gitu. Fa in lam yakun hadhil hurufu zaidatan, maka jika keberadaan huruf-huruf ini adalah bukan huruf tambahan, kanal fi'lu madian. Jawabannya gitu. Jauh kan? Jadi syarat sama jawabnya jauh ternyata. Ini jawabannya, kanal fi'lu, maka keberadaan fi'il tersebut adalah fi'il maldi la mudhari'an, bukan fi'il mudhari. Ya, berarti akala itu fi'il madi, naqala fi'il madi, tafala yana itu fi'il madi, akrama dan taqaddama itu fi'il madi. Ya, fi'il madi. Seperti akrama itu fi'il mudhari'nya apa? Ya, tasrifannya gimana? Akrama fi'il mudhari'nya yukrimu. Af'ala yuf'ilu kan itu. Af'ala yuf'ilu. Kalau taqaddama fi'il mudhari'nya ya taqaddamu, ya taqaddamu. Nah, itu tergantung maknanya, karena maknanya menunjukkan makna yang sedang berlangsung atau akan datang, maka dia fi'il mudhari'. Nah, berikutnya wa hukmul fi'lil mudhari'i, dan hukumnya fi'il mudhari', aturan fi'il mudhari' tentang berkaitan dengan i'rab. Kalau fi'il madhi dan fi'il amr tadi apa? Bina kan, mabni kan dia. Maka di sini hukmul fi'lil mudhari'i annahu mu'rabun. Nah, jadi bahwasanya dia fi'il mudhari' tersebut yaitu mu'rabun, itu ditanwin aja, mu'rabun. Nah, adapun malam yattasil bi, ini malam konteks seperti ini sering keluar ya di dalam kitab-kitab itu. Ini namanya ma di sini ma dzarfiyah. Ya, ma dzarfiyah. Artinya itu muddata, selama. Nah, jadi malam di sini artinya selama tidak gitu. Tattasil bihi, bersambung dengannya nun taukid, nun taukid. Jadi malam di sini ma-nya ma dzarfiyah yang artinya selama atau muddata bahasa Arabnya. Jadi fi'il mudhari itu dia itu mu'rab selama tidak bersambung dengannya nun taukid. Ya. Sakilatan kanat au khafifatan. Ya, seperti tadi. Ini khobarnya kanat diawalkan. Keberadaan nun taukid itu sakilah ataupun keberadaannya itu khafifah. Au nunun niswati, atau bersambung dengannya nun niswah. Jadi selama fi'il mudhari'nya itu tidak bersambung dengan nun taukid ataupun tidak bersambung dengan nun niswah. Itu syaratnya kalau pengen apa fi'il mudhari'nya itu mu'rab.
Nah, kalau bersambung berarti nanti dia jadi mabni. Nah, berikutnya ini fa inittasalat. Nah, in masuk ittasalat disambung inittasalat. Fa inittasalat bihi nunut taukidi. Nah, maka apabila bersambung dengannya dengan fi'il mudhari tersebut nun taukid, itu apa? Bunia fi'il madhi. Nah, bunia, maka dia dimabnikan ma'aha bersamaan dengan nun taukid itu alal fathi, dimabnikan dengan atau di atas tanda fathah. Nah, sudah misalkan apa? Fi'il mudhari yaktubu. Nah, yaktubu dikasih nun taukid, maka menjadi yaktuban atau yaktubanna. Nah, maka dia mabni alal fathi kan itu. Ya. Yaktubanna atau yaktuban tergantung sakilah atau khafifah. Nahwu qauluhu. Nahwu qaulu ta'ala seperti firman atau nahwu qaulihi mudhaf ilaih. Nahwu qauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala la yusjananna wala yakunan. Nah, itu nan itu ditanwin apa? Itu aslinya dia juga nun taukid. Ya. Minas saghirin. Artinya la yusjananna, sungguh dia itu akan di penjara ya, sijen. Sungguh dia itu akan dipenjara, wala yakunan, dan sungguh dia itu keberadaannya menjadi minas saghirin, termasuk orang-orang yang kecil, ya, orang-orang rendahan. Karena di penjara kan kesannya apa? Orang-orang yang bersalah ini. Nah, di situ layakunan, ya, itu seolah-olah apa? Ini fi'il mudhari tapi kok tanwin. Itu aslinya itu nun sukun, layakunan. Ya, jadi seperti apa? Lanasfa'an bin nasiyah. Surat apa itu? Iqra ya. Al-alaq ya. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin khati'atin. Nah, itu juga itu aslinya itu layakunan. Ya, jadi di sini kan layakunan. Jadi wala yakunan. Nah, di sini ini aslinya ini bukan tanwin, tapi aslinya adalah ini sama seperti wala yakunan. Ini. Nah, jadi aslinya apa? Nun sukun. Nah, cuman diganti dengan tanwin. Nah, selama ini kan mungkin kita apa belajarnya fi'il itu tidak menerima tanwin, kan tanwin alamat isim kan itu. Lah kalau dalam Al-Qur'an kita mendapati lagi fi'il tapi kok tanwin. Nah, aslinya seperti itu. Aslinya adalah dia nun sukun, cuman penulisannya seperti itu, ditulis seolah-olah seperti tanwin. Adapun masalah bacaan kemudian masuk ke mim itu idgham itu urusan apa tajwid ya. Nah, kalau kita kan belajar nahwu shorof, nah, ini kenapa tanwin gitu. Itu bukan tanwin tapi nun sukun, cuman cara penulisannya ya. Kemudian itu nyambung dengan nun taukid ya. Wa inita salat bihi nunun niswah, dan jika bersambung dengan nun niswah, maka dia bunya maha alas sukun, dimabnikan di atas tanda sukun. Contohnya nahwu qauli ta'ala seperti firman ta'ala wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu. Apa artinya? Ini wanya panjang. Walidah. Iya, orang tua tapi siapa? Perempuan, ya, ibu-ibu. Wal walidatu, dan para ibu-ibu yurdi'na, mereka itu apa? Rodoah pakai ain. Satunya setelah mengandung, setelah melahirkan, menyusui. Ya. Jadi dan para ibu-ibu itu mereka menyusui, yurdi'na. Nah, yurdi'na itu dari kata
ardoa, yurdiu. Nah, yurdiu, yurdiani, yurdiuna, turdiu, turdiani, yurdi'na. Nah, ini berarti kan hunna kan. Nah, dia ketemu dengan nun niswah, maka dia bunia ma'aha ala sukun, dimabdikan di atas tanda sukun. Nah, insyaallah mudah itu ya. Kita ngulang-ulang aja, cuman nambah apa kosakata bacaan ini. Ada yang tanyakan di sini? Cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Naktabi bidzalika. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.